Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang historisitas mazhab Syafi'i, Hambali, dan Ja'fari. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Ramdhani Ahmad Sofi dengan NIM 068. Yang kedua ada Muhammad Alfian Nur Febrianto dengan NIM 094. Selanjutnya adalah Syahril Amir dengan NIM 098. Urut-urutan berdasarkan kesejarahannya adalah yang pertama adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Abu Abdullah Muhammad Asy-Syafi'i, lalu Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi, lalu Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di Gaza, bertepatan dengan tahun Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Bahkan sebagian ahli sejarah ada yang mengatakan bahwa beliau lahir pada malam meninggalnya Abu Hanifah. Beliau rahimahullah bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' dan bertemu dengan nasab Rasulullah di Abdu Manaf. Artinya Imam Asy-Syafi'i berasal dari suku Quraisy dan bertemu nasabnya dengan baginda Nabi meski bukan keturunan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Asy-Syafi'i berkunyah Abdillah dan berlagak Nasirah Sunnah atau pembela sunnah. Kendati beliau mampu memperoleh ilmu dan kedudukan yang tinggi, beliau adalah seorang ulama yang hidup dengan asuhan sang ibu saja, sebab ayah beliau wafat pada saat imam masih belia. Sang imam tumbuh kembang di Mekah meski lahir di Gaza, sebab pada umur 2 tahun sang ibu membawa beliau untuk menetap di Mekah. Di antara landasan pemikiran yang telah dibangun oleh Imam Syafi'i adalah 1. Menjelaskan dalil-dalil yang diambil dalam menentukan hukum, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, serta mempertajam urutannya. Yang kedua adalah memperkokoh hujjah hadis secara umum dan mengukuhkan hujjah hadis ahad secara khusus, serta menerangkan tentang tidak adanya pertentangan secara nyata baik antara Al-Quran dan hadis maupun antara satu hadis dengan hadis lainnya sebagai sumber dalil. Yang ketiga adalah menjelaskan kewajiban mengikuti jalan orang-orang beriman atau ijma', memberikan batasan dan kadar yang jelas dalam menjadikan akal sebagai patokan hukum, serta memberikan syariat yang terperinci dalam menggunakan qiyas. Yang keempat adalah memberikan perlawanan cukup serius dalam mematahkan hujjah Mu'tazilah yang terlalu ekstrim dalam takwil sifat Allah. Yang kelima adalah memberikan peringatan bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, serta di dalam Al-Quran ada beberapa cara baca yang memang ada di dalam pelafalan bahasa Arab. Yang keenam adalah menerangkan tentang amr atau perintah dan nahi atau larangan. Yang ketujuh adalah menjelaskan nas dan masuk atau pembatalan hukum. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Alfian Nur. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Imam Syafi'i yang ketiga yaitu corak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i disebut Faruq sebagai Imam Ahlu Al-Wasat wa Al-Iqtidal atau tokoh moderat. Ia memulai kehidupan pertamanya di Hijaz dan pernah hafal hadis-hadis Muwatta karya Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i tinggal di Baghdad, Irak, dan sempat belajar pada Muhammad bin Hasan al-Syaibani, salah seorang murid utama yaitu Abu Hanifah.
dan akhirnya pindah ke Mesir. Ia menetap di sana sampai wafatnya. Beliau diikuti oleh kurang lebih 28% Muslim di dunia. Model istinbat Imam Syafi'i yaitu istinbat Imam Syafi'i dikategorikan sebagai ulama yang fundamentalis. Sebab Imam Syafi'i selain sebagai ulama masa permulaan pertumbuhan dari ilmu usul fikih dan fikih, fatwa-fatwa beliau dapat dikatakan sangat keras. Namun begitu, bukan berarti pendapat-pendapat Imam Syafi'i terlalu kaku. Sebaliknya, pendapat Imam Syafi'i sangat fleksibel, seperti yang dicontohkan beliau dalam Haul Qadim dan Haul Jadid. Selanjutnya yaitu Imam Hambali. Yang ketiga, kehidupan Imam Hambali. Imam Hambali dilahirkan di ibu kota Khalifah Abbasiyah di Baghdad, Irak, pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Saat itu, Baghdad menjadi pusat peradaban dunia, di mana para ahli dalam bidangnya masing-masing berkumpul untuk belajar ataupun mengajarkan ilmu. Dengan lingkungan keluarga yang memiliki tradisi menjadi orang besar, lalu tinggal di lingkungan pusat peradaban dunia, tentu saja menjadikan Imam Ahmad memiliki lingkungan yang sangat kondusif dan kesempatan yang besar untuk menjadi seorang yang besar pula. Imam Ahmad bin Hanbal wafat di Baghdad pada tahun 855 Masehi. Banan bin Ahmad al-Qasbani yang menghadiri pemakaman Imam Ahmad bercerita jumlah laki-laki yang mengantarkan jenazah Imam Ahmad Hambali berjumlah 800.000 orang dan 60.000 orang wanita. Warisan Imam Ahmad yang tidak hanya terbatas pada permasalahan fikih yang ia hasilkan atau hanya sejumlah hadis yang telah ia susun. Namun, beliau juga memiliki peran penting dalam melestarikan kesucian keyakinan Islam dalam menghadapi penganiayaan politik yang sangat intens. Kiranya inilah yang membedakan Imam Ahmad dari ketiga imam lainnya. Selain itu ada corak Imam Hambali. Ahmad Imam bin Hanbal disebut sebagai Imam Mutasyahidin atau tokoh yang sangat ketat dalam menggunakan pendekatan tekstual. Sebagian orang modern menyebutnya imam kaum fundamentalis, ya seorang muhaddis atau ahli hadis besar. Al-Tabrani, guru besar ahli tafsir, bahkan menyebut Ahmad bin Hanbal sebagai ahli hadis dan bukan ahli fikih. Ia sangat disebut juga pemimpin kaum Salafi. Pengikut hanya 5% dan sekarang menjadi madhab hukum di Arab Saudi. Pola pikir Imam Hambali. Fikih Ahmad Ibnu Hanbal pada dasarnya lebih banyak didasarkan pada al-hadis dan al-sahih. Yang diambil hanyalah al-hadis sahih tanpa mempertimbangkan pada adanya faktor lainnya. Dan jika ditemukan adanya fatwa sahabat, maka fatwa sahabatlah yang diamalkan. Akan tetapi yang ditemukan adanya beberapa fatwa para sahabat dan fatwa mereka tidak seragam, maka yang dipilih fatwa mereka yang mendekati Al-Quran dan hadis. Sebagaimana terjamin pada pola pemikirannya yang sangat kuat dalam berpegang teguh pada al-hadis. Bahkan, hal tersebut menjadikan dirinya terlalu takut menyimpang dari ketentuan al-hadis. Begitu juga al-atsar, mengingat posisinya sebagai al-hadis, al-hadis, dan sebab dasar pijakannya fikih lebih banyak kepada al-hadis. Istinbat Imam Hanbal, yaitu metode istinbat yang dipakai Imam Hanbal dalam menetapkan hukum Islam adalah Al-Quran dan Al-Sunnah As-Sahih. Fatwa para sahabat Nabi SAW, Al-Hadis Al-Mursal, dan Al-Hadis Al-Dhaif dan Al-Qiyas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syahril Amir. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Materi selanjutnya yaitu Imam Ja'far. Kehidupan Imam Ja'far. Ja'far As-Shadiq berasal dari bahasa Arab. Ja'far As-Shadiq, nama lengkapnya adalah Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Sisa dari pembakaran Thalib. Adalah imam ke-6 dalam tradisi Islam Syiah. Ia lahir di Madinah pada tanggal 17 Rabiul Awal 83 Hijriah atau 20 April 702 Masehi dan meninggal pada tanggal 25 Syawal 148 Hijriah atau 13 Desember 765 Masehi. Ja'far juga dikenal dengan julukan sisa dari pembakaran Abdillah, dimakamkan di pekuburan Baqi yang berada di kota Madinah. Ia adalah pandai pengetahuan agama dan pandai hukum Islam atau fikih. Aturan-aturan yang dikeluarkannya menjadi landasan utama bagi mazhab Ja'fari atau 12 imam. Ia pun dihormati dan menjadi guru bagi kalangan Sunni karena riwayat yang menyatakan bahwa ia menjadi guru bagi sisa dari pembakaran Hanifah, yaitu atau pendiri mazhab Hanafi dan Malik
bin Anas atau pendiri mazhab Maliki. Perbedaan tentang siapa yang menjadi imam setelah menjadikan mazhab Ismailiyah. Berbeda pandangan dengan mazhab 12 imam. Oke, next. Pola pikir Imam Ja'far. Di antara karakteristik khas dari mazhab Ja'fari selain menolak qiyas adalah hal-hal berikut. Yang pertama, sumber-sumber hukum Islam adalah Al-Quran, Al-Sunnah, dan akal. Termasuk ke dalam sunnah adalah sunnah al-abiyat, yakni para imam yang terjaga dari dosa. Mereka tidak mau menjadikan dalil pada hadis-hadis yang diriwayatkannya para sahabat yang memusuhi al-abiyat. Yang kedua yaitu dalam memahami Al-Quran, mazhab Ja'fari tidak selalu berpegang pada makna lahirnya, tetapi juga makna batin Al-Quran. Makna batin ini hanya bisa diungkapkan oleh para imam kaum Syiah. Yang ketiga, ijma adalah konsensus ulama dari suatu mazhab di kalangan umat. Ijma hanya dipandang sebagai penjelas suatu hadis, bukan argumen yang mandiri. Yang keempat yaitu istihsan, tidak boleh dipergunakan. Qiyas hanya dipergunakan bila ilatnya terdapat dalam teks sumber hukum. Pada hal-hal yang tidak terdapat ketentuan teks sumber hukumnya, digunakan akal berdasarkan kaidah-kaidah tertentu. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran dipandang telah lengkap menjawab seluruh persoalan agama. Tugas mujtahid adalah mengeluarkan jawaban-jawaban umum untuk masalah-masalah yang khusus dari Al-Quran. Karena Nabi SAW dan para imam adalah orang yang mengetahui rahasia-rahasia Al-Quran, maka penafsiran Al-Quran yang paling abas adalah yang berasal dari mereka. Next. Corak Imam Ja'far itu, Imam Ja'far di masa hidupnya memang menjadi media bertemunya berbagai paham dan golongan pada kaum muslimin. Berbagai mazhab syariah dan tarekat merujukkan ajaran-ajarannya kepada Imam Ja'far, termasuk kaum Syiah. Bahkan bisa dibilang Imam Ja'far adalah guru utama bagi sebagian besar ahli fikih yang belakangan menyusun mazhab. Sebut saja Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Uyainah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Yahya bin Sa'id Al-Ansyari, Imam Jari Al-Khota, Muhammad bin Ishar bin Yasar, Syu'bah bin Al-Hajjaj, dan Abu Ayyub Asy-Syistani yang tercatat pernah berguru kepada Imam Ja'far. Istimbat Imam Ja'far. Istimbat dalam mazhab Ja'fari yang pertama yaitu Al-Quran. Yang perlu ditanggapi adalah dari pendapat Ja'far Asy-Shatiq bahwa Al-Quran adalah kitab yang mencakup segala hukum, sedang As-Sunnah tidak mendatangkan sesuatu yang baru. As-Sunnah tidak diterima dan diamalkan sebelum dirujuk kepada Al-Quran. Dalam kitab Asy-Syiah, Al-Quran adalah kulliyah syariah, dengan As-Sunnah adalah masdar yang kedua yang berdiri sendiri walaupun dia memperoleh kekuatannya dari Alkitab. Pandangan yang kedua inilah yang kita anggap lebih benar. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.